saya Kristiana berjumpa kembali dalam Safir Sharing Firman dari KKS Santo Andreas. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan dari bacaan hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 dari Kitab Kejadian bab 18 ayat 22 sampai 33 dengan tema doa syafaat atau doa perantara. Dengan perikop bacaan ini adalah Abraham berdoa syafaat untuk Sodom. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sahabat KKS. Setiap kita pastinya berdoa. Ada yang sering, rutin berdoa, atau mungkin ada yang sekali-kali saja. Pertanyaannya, apa yang menjadi poin penting atau fokus yang kita doakan? Ya, acap kali kebanyakan ya yang kita doakan itu fokusnya kepada diri sendiri. Baik buat keluarga kita, buat usaha kita, pekerjaan kita, masa depan, semua pergumulan-pergumulan kita dan seterusnya. Maka mari kita merenungkan ya bacaan tentang doa syafaat Abraham ini. Bahwa dituliskan ya bahwa Tuhan itu menyatakan rencananya kepada Abraham bahwa ia akan memusnahkan kota yang berat dosanya yaitu Sodom. Mengapa Allah hendak menceritakan rencananya ini kepada Abraham? Tentu ada maksudnya, yaitu Allah memberitahu Abraham tentang hal pengadilan dan penghukuman atas Sodom. Kita tahu bahwa Abraham adalah seorang yang telah dipilih Allah menjadi bapa segala bangsa. Maka Allah tidak bisa menyembunyikan rencananya ya dari Abraham untuk memusnahkan kota yang jahat ini. Supaya apa? Supaya Abraham ini dapat mengajarkan kepada keturunannya tentang kebenaran dan keadilan Allah, dan bisa jadi ya Allah mau melihat apakah Abraham menaruh belas kasihan pada Sodom. Sekarang bagaimana tanggapan atau respon daripada Abraham mendengar rencana Allah yang akan memusnahkan kota Sodom ini? Ternyata Abraham ini punya hati yang besar ya, yang merasa terpanggil, punya keberanian untuk membela Sodom. Abraham tidak fokus pada keselamatan dirinya sendiri. Abraham mempedulikan ya sesamanya. Adakah orang yang penuh kasih seperti Abraham? Saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat ya percakapan antara Abraham dan Allah dalam doa yang ditandai dengan tawar-menawar yang cukup menarik, bahkan cukup alot negosiasinya. Ya, walaupun kelihatannya main-main dalam tanda petik ya, tetapi yang mau disampaikan ini cukup serius, yaitu menyangkut tentang keadilan. Di ayat 23 ya, Abraham segera datang mendekat kepada Allah dan berdoa. Dikatakan bahwa apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Dalam hal ini Abraham berpikir, jika membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, ini tidak adil, tidak bisa diterima oleh Abraham. Ini masalahnya menyangkut dengan keadilan. Dan Abraham juga mengingat ada orang benar yang ada di kota Sodom, dan juga ia ingat ada Lot keponakannya yang karena putusannya sendiri, Lot menetap di Sodom, ia memilih yang terbaik dan sisanya diberikan kepada Abraham. Di sini kita kembali melihat Abraham ini punya kebesaran hati. Dia tidak menjadi luka hati, tidak menjadi luka batin, pahit hati ya oleh Lot, tetapi Abraham malah ingat dan ia sungguh khawatir pada Lot dan keluarganya itu akan ikut binasa. Maka Abraham tidak berhenti, terus bernegosiasi, tawar-menawar dengan Allah. Ya, di ayat 26 kita melihat doa permohonan Abraham itu memulai dengan memohon agar Sodom itu diselamatkan jika terdapat 50 orang benar ada di dalamnya. Dan Allah mengampuni. Tetapi Abraham tidak berhenti di situ. Ya, Abraham tetap menawar pada Allah, terus menurunkan jumlahnya dari 50 orang benar menjadi 45, turun menjadi 40, 30, lalu 20 hingga akhirnya 10 orang benar. Tujuan Abraham tawar-menawar dengan Allah untuk memperkecil jumlah orang benar yang diperlukan untuk menyelamatkan penduduk kota Sodom luput dari hukuman Allah. Dan pada akhirnya inilah jawaban Allah
di ayat 32. Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu, lalu pergilah Tuhan. Ya, nah itulah sungguh kebesaran hati Abraham yang melakukan semuanya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi memikirkan kepentingan orang lain, penduduk Sodom. Ia datang berdoa, bersafaat, memohon keselamatan dengan harapan Allah mengubah keputusannya untuk memusnahkan Sodom. Dan Allah memberi kesempatan kepada Abraham untuk menjadi pengantara bagi orang-orang Sodom. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah awal kita mengenal doa syafaat, ya, doa perantara, berdoa bukan untuk diri sendiri, tetapi berdoa untuk orang lain, ya, supaya orang lain mengalami keselamatan, mengalami kehidupan yang terbaik. Jadi, apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Kita punya Tuhan yang penuh kasih, ya, Tuhan yang hakim yang adil, dan semoga kita tergerak menjadi seorang yang penuh kasih, terpanggil untuk menjadi pendoa syafaat perantara seperti Abraham. Begitu banyak hal yang kita dapat perjuangkan di hadapan Allah di dalam doa-doa kita. Kita tidak fokus kepada kepentingan diri sendiri saja, ya. Maka marilah kita ambil waktu, ya, kita menyediakan waktu untuk mendoakan sesama kita, ya, di sekitar kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan doa-doa kita. Bersama gereja, minggu ini bertepatan gereja merayakan Hari Orang Tua Kakek Nenek Sedunia, ya. Maka marilah kita berdoa juga bagi para orang tua, kakek dan nenek, agar hari-hari yang dilewatinya tetap bahagia, damai, sukacita, ya, di hari senjanya, usia senjanya, tetap bersemangat, tetap menyadari bahwa hidupnya itu masih bisa berharga, masih berguna, bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Yaitu lewat apa? Lewat menjadi pendoa syafaat, ya, bagi banyak orang. Begitu, ya. Oke. Kiranya lewat doa-doa kita, berkat rahmat Tuhan yang telah kita terima dan kita rasakan terlebih dulu, menyejukkan dan memberikan rasa damai pada saudara-saudara kita yang kita doakan. Ya, demikian safir kita kali ini. Terima kasih, dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin.